Saya lihat memang dalam beberapa minggu ini mulai tenggelam. Ada yang bilang no viral, no justice. Apakah betul? Tapi memang kenyataannya, faktanya memang begitu, gitu kan? Nah, terkait dengan tadi pertanyaan ya terhadap laporan polisi ya. Satu adalah terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Yang kedua itu adalah kepada Aib. Yang ketiga adalah kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan. Apapun hasilnya, harusnya kami diinfo. Apapun hasilnya. Makanya waktu peristiwa 2016 lalu, ya, ketika tanggal 31 Agustus 2016 mereka ditangkap jam 4 sore, jam 2 subuh sudah diperiksa sebagai tersangka. Aneh nggak menurut Pak Christian? Ini kami 4 bulan belum ada progres. Belum naik ke sidik. Mereka sudah diperiksa menjadi tersangka. Jadi ada berapa banyak yang dilompat. Ini yang kita rasakan tidak adil kan. Tanpa ada LP. Diawali kan harusnya diawali dulu dengan LP. Awali dengan laporan polisi, dia tahu bahwa ini ada peristiwa dugaan tindak pidana, polisi mendalami dahulu, betul nggak nih ada tindak pidana, ya kan? Lalu panggil saksi yang melihatnya, baru lihat ini, baru naik lah. Ya, seberapa lama ini 4 bulan ini seperti ini, baru naik. Ini langsung ditangkap. Mau istilah pengamanan, mau istilah diamankan, mau istilah apapun, menurut saya itu Rudiana di saat narkoba ya? Ya, menurut saya nggak masuk akal. Ya, ini saya bandingkan sekalian ya dengan peristiwa yang terjadi saat ini kita bikin LP 4 bulan. Saya belum ada progresnya kami lihat. Yang saya mau sampaikan kok perlakuan yang berbeda didapatkan oleh para terpidana waktu 2016 lalu. Hanya hitungan jam. Tanpa LP polisi langsung naik penyidikan, langsung ditahan, langsung proses babak belur lagi. Kok beda perlakuannya? Ini yang saya minta, ini yang saya tuntut. Halo guys, ketemu lagi di channel Sarana Informasi. Kali ini kita akan tetap mengawal kasus Vina Cirebon yang sudah mulai tenggelam ini ya. Karena Bapak Jutek Bongso dan Christian Gris ini juga masih ada semangat-semangatnya ya. Masih semangat sekali mengawal, menyuarakan tentang kasus Vina Cirebon yang sudah tidak ada berseliweran di beranda YouTube ya. Cuman ada beberapa saja, dan tentunya ini ada Bapak Jutek Bongso dan ada juga Christian Gris yang masih semangat, dan tentunya kita juga tetap akan masih semangat. Dan apa sih kabar-kabarnya sekarang ini? Tentunya ini tentang laporan-laporan yang sudah beberapa bulan lalu ya dilaporkan ke Bareskrim ya. Itu salah satunya yaitu Bapak Rudiana dan Aib, dan ada beberapa lagi yaitu Kavi dan Pasren. Dan bagaimana perkembangan laporan-laporan tersebut? Kenapa hingga sampai saat ini ya belum ada kabar-kabarnya mereka naik ke tingkat dari selidik menjadi tingkat penyidikan gitu ya, belum ada ya. Padahal waktu terpidana itu saat ditangkap beberapa jam itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bayangkan. Karena ada beberapa laporan ya Bang ya, di Bareskrim Polri. Itu perlu untuk kita update ke masyarakat gitu ya kan, untuk sama-sama kita lihat dulu dari banyak sudut pandang bagaimana menjaga jangan sampai kasus ini dalam bahasa media itu tenggelam, yang akhirnya kita punya kehilangan daya dorong. Sebenarnya kita nggak mau intervensi Mahkamah Agung kok, hanya memohon kepada Mahkamah Agung untuk secepat mungkin memberikan kepastian hukum ya Bang ya kepada para terpidana, termasuk mereka yang disangka melakukan tindak pidana lain ya, misalnya terhadap Ibtu Rudiana gitu ya. Silakan cepat untuk disampaikan apakah benar dugaan tindak pidana penganiayaan gitu ya yang dia lakukan. Bang Jutek, saya mau update banyak hal kepada Bang Jutek. Ya, saat ini peninjauan kembali sudah ada di tangan Mahkamah Agung, tapi ada beberapa laporan yang juga dikomandani oleh Bang Jutek di Bareskrim Polri, betul ya? Bareskrim Polri. Kalau yang saya dengar dari pernyataan Bang Jutek di channel YouTube Bang Jutek sendiri, itu kayaknya diambil tempat ya Bang? Benar? Ya, jadi gini Mbak Christian. Terima kasih nih, pertama saya sudah diundang ya. Ini saya sepakat bahwa ini kasus harus kita kawal bersama Mbak Christian. Saya lihat memang dalam beberapa minggu ini mulai tenggelam. Itu sebabnya kita satu visi. Itu yang membuat saya membuat channel. Walaupun jadi YouTuber lah kan gitu kan. Jadi ya betul sekali. Memang kasus Vina Cirebon ini sudah agak mulai tenggelam ya. Jadi berita ini yang kemarin sudah berseliweran ya, viralnya seperti apa, tapi sekarang ini sudah mulai tenggelam ya. Ya nggak apa-apa, tujuan kita niat baik ya. Tujuan saya cuma satu, bahwa supaya masyarakat punya sarana, punya media untuk terus mengawal. Makanya Mbak Christian ketika mengundang ini saya khusus datang hanya untuk Mbak Christian ini. Makasih banyak Bang. Ya kan? Makasih untuk banyak. FG Media. Untuk FG Media ya. Saya dukung full ya, saya dukung full niat baik ini kita kawal bersama. Habis kasus Vina Cirebon ini mungkin banyak kasus lain yang harus kita kawal bersama. Saya bersedia. Kita kawal bersama.
sama-sama kita punya kekuatan sosial kontrol untuk di situ. Ya, seharusnya ya memang kita ambil peran ya. Untuk berperan mengawal ini semua. Bukan kita nggak percaya dengan lembaga yang ada. Emang semuanya juga kasus itu dikawal ya. Jadi jangan cuma satu kasus saja. Kalau bisa semuanya ya, kasus-kasus yang tentunya mengalami duga-duga rekayasa atau kejanggalan-kejanggalan itu memang perlu dikawal sebenarnya ya. Tapi ya ada yang bilang no viral no justice. Apakah betul? Tapi memang kenyataannya, faktanya memang begitu gitu kan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan ya terhadap laporan polisi ya. Ada 3 laporan polisi Mbak Fristian yang kami layangkan. Satu adalah terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Yang kedua itu adalah kepada Aib. Yang ketiga adalah kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan. 3 LP ini kami layangkan dari bulan Juni lalu di Bareskrim Mabes Polri. Juli, Agustus, September, 4 bulan. Oktober. 4 bulan lah. Karena Juninya Juni akhir ya. 4 bulan lah. 4 bulan. Kami kemarin minggu lalu saya ya dengan tim datang ke Bareskrim Mabes Polri. Kami kan baru melihat ada 2 LP kami di Bareskrim yang berjalan. Yaitu terhadap laporan Aib dan juga Rudiana dan kawan-kawan. Untuk Pak Pasren dan Kavi, nggak sama sekali kami belum pernah diberitahu, diupdate. Namanya SP2HP itu kan wajib sebenarnya kami dapatkan. Kami belum pernah mendapatkannya. Justru kemarin kami menemukannya di online. Ya, ada SP2HP online sekarang ya. Kami melihatnya baru tahu saya. Ternyata? Ya, ternyata bahwa itu dilimpahkan ke Polda Jabar. Laporannya terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Dari LP-nya kami buat di Bareskrim Mabes Polri, tapi prosesnya ternyatanya dilimpahkan ke Polda Jabar. Setelah kami tahu kemarin, kami sudah bersurat ke Kapolda, ya, kepada Kapolda Jabar untuk mempertanyakan, ya, tembusannya kepada Bapak Kabareskrim. Yang di Mabes Polri, dua-dua jalan. Kami terus dapatkan update SP2HP. Hari ini pun kami mendapatkan SP2HP kasus Aib dan juga Pak Rudiana kemarin sudah kami dapatkan. Apa yang sudah mereka lakukan, mereka mau melakukan apa untuk ke depan? Statusnya bagaimana? Itu kan sebenarnya adalah manajemen penyelidikan ya, karena ini masih tahap lidik gitu ya. Apapun hasilnya, harusnya kami diinfo, apapun hasilnya. Hasilnya ketika laporan ini diterima dalam status lidik adalah tugas Polri selaku penyidik ya. Teman-teman melakukan kewajiban. Outputnya nanti apakah ditemukan ada unsur pidana, maka dia harus naik ke status sidik, penyidikan. Dalam penyelidikan itu kan adalah memastikan betul nggak peristiwa yang dilaporkan itu betul. Ada peristiwa pidana, ada peristiwa pidana atau tidak, itu dalam proses hukum. Kalau ditemukan betul dan ada peristiwa pidananya, maka naiklah status menjadi sidik, penyidikan. Di dalam penyidikan ini adalah satu langkah sudah ditemukan ada pidananya, perbuatan pidananya, peristiwa pidananya, dicari siapa yang bertanggung jawab, siapa tersangkanya. Sekarang ini masih tahap namanya penyelidikan dan memang masyarakat nggak sabar ya 4 bulan ini baru penyelidikan. Ya, memang nggak sabar, memang panjang memang ya, tergantung dalam satu peristiwa ya. Makanya waktu peristiwa 2016 lalu ya, ketika tanggal 31 Agustus 2016 mereka ditangkap jam 4 sore, jam 2 subuh sudah diperiksa sebagai tersangka. Aneh nggak menurut Mbak Fristian? Ini kami 4 bulan belum ada progres. Belum naik ke sidik. Mereka sudah diperiksa menjadi tersangka. Ya, mereka berapa jam saja sudah diperiksa, sudah dijadikan tersangka kan, tapi ini belum ada sidik ya, gitu ya. Baru penyelidikan ya, gitu ya. Jadi mungkin mereka ini sibuk Bang, mungkin ya. Mungkin mereka sibuk ya, atau mungkin karena memang ya, mereka ini hati-hati. Gitu kan? Bisa jadi. Tapi kenapa jika rakyat kecil tidak berhati-hati? Ya, seperti Abang katakan itu, begitu beberapa jam ditangkap ya langsung dijadikan tersangka ya, kayak terpidana tersebut kan gitu ya. Jadi ada berapa banyak yang dilompat. Ini yang kita rasakan tidak adil kan. Ini saya hanya ingin memberikan gambaran apa yang terjadi saat ini dalam LP kita terhadap apa yang dialami para terpidana waktu tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Mereka ini bukan tertangkap tangan, itulah yang kami persoalkan di pra-peradilan di sidang PK kemarin. Mereka ini bukan tertangkap tangan. Sesudah dinyatakan itu peristiwa adalah kecelakaan, mereka korban sudah dikuburkan. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, berdasarkan informasi katanya Aib dan Dede, Pak Rudiana melakukan penyidikan sendiri, melakukan penangkapan sendiri. Bayangkan, tanpa ada LP. Harusnya diawali dulu dengan LP.
Awali dengan laporan polisi, dia tahu bahwa ini ada peristiwa dugaan tindak pidana, polisi mendalami dahulu, betul nggak nih ada tindak pidana, ya kan? Lalu panggil saksi yang melihatnya, baru lihat ini, baru naik lah. Ya, seberapa lama ini 4 bulan ini seperti ini, baru naik. Ini langsung ditangkap. Mau istilah pengamanan, mau istilah diamankan, mau istilah apapun, menurut Ketika saya itu Rudiana di saat narkoba ya? Ya, menurut saya nggak masuk akal. Ya, ini saya bandingkan sekalian ya dengan peristiwa yang terjadi saat ini kita bikin LP. 4 bulan. Saya belum ada progresnya kami lihat. Kalau yang di Barreskrim sudah ada progresnya ya. Artinya SP2HP-nya sudah. Untuk Pak Pasren dan Kavi nggak ada progresnya sama sekali. Ya kan, kami nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya katakan berulang-ulang bahwa ini nggak menyangkut lembaga, baik di Polda Jabar, baik di Polres Cirebon maupun apalagi Mabes Polri. Nggak ada urusannya, ini oknum yang kita laporkan. Oknum itu ada di mana-mana, di semua lembaga ada. Masa iya ya? Rudiana ini mau dilindungi ya? Masa iya? Kan gitu kan tidak mungkin. Yang dilaporkan ini kan oknum, bukan lembaga, bukan institusi yang dilaporkan. Ini oknumnya. Gitu ya. Memang oknum itu banyak ya, seperti oknum-oknum yang dilaporkan itu. Ya kan? Kami nggak pernah menyampaikan bahwa ini perbuatan, bahwa ini sistematis satu institusi gitu kan. Nggak pernah. Polisi ini baik-baik loh. Ya kan? Kami dilayani Mbak di Barreskrim itu, ya kan? Minum nggak pernah kurang, ya kan? Bahkan dikasih snack. Di mana coba kantor polisi itu kan dulu kan kesannya seram kan? Di Barreskrim tuh begitu loh. Kami ada snacknya, ada ininya, biasa tuh, baik-baik semua, ya kan? Saya sambil damping itu para klien kami kan. Yang saya mau sampaikan kok perlakuan yang berbeda didapatkan oleh para terpidana waktu 2016 lalu. Hanya hitungan jam tanpa LP polisi langsung naik penyidikan, langsung ditahan, langsung proses babak belur lagi. Gitu Mbak Frista. Kalau ketika itu Bang Jutek, alasan yang disampaikan salah satunya oleh pengacara para Ibu Rudiana dan kawan-kawan ya, karena ada banyak nama lain yang disebutkan juga, karena ada pengakuan maka kemudian dilakukan proses yang cepat. Itu menurut Bang Jutek masuk akal atau tidak? Kalau dibilang ada pengakuan, sekarang ini Dede mengaku loh. Apa bedanya pengakuan? Mengaku telah memberikan keterangan palsu. Iya, Dede dan Aib ini. Dede mengaku dan di depan persidangan PK kemarin di bawah sumpah dia mengatakan bohong, nggak pernah itu terjadi. Kok beda perlakuannya? Ini yang saya minta, ini yang saya tuntut, bahwa perlakuannya harus sama, ya kan? Jadi hak seseorang untuk menyangkal apapun boleh dia katakan, oh enggak, membela diri dan sebagainya, silakan aja. Tapi kita minta dong persamaan di muka hukum, perlakuan di mata hukum itu diperlakukan, betul kan? Inilah perlunya media seperti ini kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Masyarakat ini kan greget ya. Wih, kok begini aja kok lama banget. Kan di komen tuh udah lama banget. Ini udah ada belum ya putusan kayak gitu ya? Itu pertanyaan dari mereka gitu. Betul. Ya. Bang Jutek, kalau hal lain yang jadi alasan misalnya tim khusus atau tim apapun namanya sekarang saya udah nggak tahu, tim pencari fakta atau ada beberapa tim yang saya dengar gitu ya. Dari Mabes Polri. Kemudian juga laporan yang Bang Jutek dan tim lakukan atau berikan di Barreskrim Polri yang saat ini salah satunya sudah di Polda Jawa Barat itu diproses. Apakah mungkin menurut Bang Jutek alasannya adalah untuk menghormati atau tidak ada percobaan untuk mengintervensi proses peninjauan kembali hakim Mahkamah Agung, Hakim Agung tuh lagi kemudian fokus sekali untuk memberikan putusan yang kita harapkan seadil-adilnya, itu masuk akal atau tidak menurut Bang Jutek? Nggak masuk akal. Kenapa? Saya melihat berkali-kali pandangan saya ya selaku praktisi hukum ya. Ini ada perbuatan yang berbeda. Saya sampaikan bahwa ini tidak perlu menunggu putusan PK atau menunggu proses PK berjalan selesai. Ini yang lain, persoalan lain. PK ditolak pun nanti ini pidana harus jalan, karena ini namanya mukul orang kan, menganiaya orang, menyiksa orang. Dan Komnas HAM sudah membenarkan itu ya. Komnas HAM dan juga LPSK juga membenarkan itu. Ini kan perbuatan tersendiri. Mau PK diterima, PK ditolak, ini perbuatan pidana yang dilakukan oknum polisi, penyidik. Katakanlah bahwa mereka ini katakannya benar menurut rekomendasi Komnas HAM sudah pernah diputus secara etik. Pertanyaan saya Mbak Fristian, ya, apakah dengan selesainya etik maka pidananya hapus? Kalau begitu enak dong jadi anggota polisi. Tidak akan pernah diproses secara pidana. Jadi anggota kepolisian jika melakukan tindak pidana tidak akan proses akan tetapi dilakukan etik aja, kena etik aja sudah selesai, berarti kebal, memang benar. Ya. Ini gimana ya? Bagaimana rakyat nggak geleng-geleng, rakyat nggak greget ya, rakyat menunggu-nunggu, masyarakat menunggu-nunggu, greget loh, geleng-geleng loh, sampai mau ngomong apa juga, coba mau teriak bagaimana coba, tidak ada daya masyarakat itu. Diproses secara pidana. Ini kan tidak adil buat masyarakat. Menurut saya ya. Ini persoalan lain. Makanya saya dorong kepada teman-teman di penyidik, saya katakan nggak usah tunggu deh. Ini nggak ada urusannya dengan PK. Ini nggak ada urusannya. Kalau sepakat ya Mbak Fristian ya dengan apa yang saya sampaikan ya, logika hukum yang saya bangun ya. Karena ini memukul orang, menyiksa orang, diakui.
Tinggal polisi periksa aja betul apa enggak pemukulan, penyiksaan ataupun penganiayaan itu, dugaan itu ya, benar apa tidak. Mereka bersaksi loh pengadilan, saksinya ada, fotonya ada, diakui ya. Lalu orang tua yang melihatnya ada dan antar mereka saling melihat, tinggal di cross check aja, lukanya pun masih ada, bekasnya sampai ada yang cacat permanen. Ya, kurang apa? Menurut saya, makanya saya bilang nggak usah tunggu proses. Itu satu terhadap laporan kami kepada Bapak Rudiana dan kawan-kawan. Kepada juga Kavi, nggak usah nunggu putusan PK. Kenapa? Mau ditolak pun PK-nya nggak ada masalah. Kenapa? Dede sudah mengaku itu bohong. Kan kan Kavi mengatakan, Aib mengatakan dia berdua kan dengan Dede malam itu. Kalau Dede-nya bilang enggak, satu saksi bukan saksi dong. Satu saksi bukan saksi, apalagi keterangan Aib itu tidak didukung lagi saksi yang lain. Kalau kemarin alat bukti lain ada saksi lain ya, ada namanya Liga Akbar. Liga Akbar pun sekarang sama dengan Dede mengatakan bohong, nggak ada. Ya, tinggal dilihat dong kalau pengakuannya benar apa enggak. Sekarang gini loh, apapun putusan PK ya, ini pasti hukum ini berhenti nggak? Karena ada di antara dua yang mengaku melihat peristiwa itu, salah satu sudah mengatakan itu tidak pernah melihat, itu bohong. Kalau PK diterima, maka Aib dong harus diproses. Kalau PK ditolak? Kalau PK ditolak, berarti Dede berbohong lagi. Ya kan, dia harus proses dong. Kan dua-dua kan gitu kan. Kita lihat aja, mungkin nggak logika kita berpakai. Kita nggak usah pakai orang sebagai ahli hukum Mbak Fristian. Logika orang awam aja lah. Si Dede ini kan nggak punya kepentingan. Katakan dia mau terima, katanya ada isu dia dikasih uang sama seseorang untuk mengaku. Mbak, mau berapa banyak kita kasih orang duit untuk mengaku untuk kayak begini? Dia nggak tahu apa-apa hidup ini, kita mau kasih terus tukar dia jadi pidana. Kita bilang ini berat loh. Kamu akan dipidana. Ya, kamu punya resiko. Oh, saya siap. Oh, saya ini. Mungkin nggak logikanya? Enggak. Orang hidup enak-enak nih, misalnya Dede, apa tujuannya coba dia mengaku? Enggak ada logika, enggak mungkin banget. Yang mau dipenjara aja sampai keluar uang banyak ya, apalagi orang yang hidupnya udah enak gitu ya. Masa iya dia mau dipenjara? Orang dipenjara itu dikasih uang misalkan 10 juta, 20 juta, berapa tahun itu tidak akan mau. Logika sederhananya seperti itu ya kan? Ya kalau ada dugaan gitu, itu Bang Jutek sudah dijamin nanti akan ada pendampingan hukum dan lain-lain, itu nggak ada gitu ya? Kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada, mau nggak si Dedenya? Logika lo kita berpikir, masuk akal nggak? Enggak. Ya, sekarang Mbak Fristian, saya bilang, ayo dong ngaku dong, kamu nggak ini dong, nanti saya kasih pengacara, saya kasih dong, saya biayain hidup kamu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Logikanya menurut saya. Ya, satu kebohongan ingat loh, akan tidak terungkap sekarang, satu saat akan terungkap. Ya kan? Terlalu beresiko kita ambil itu. Dan juga kami melihat ya, keterangan Dede ini ketika dia mencabut, kan kami nggak semata-mata mempercayai pencabutan keterangan Dede, Mbak Fristian. Udah melakukan cross check. Oh iya, kan kami lihat juga berkesesuaian kan dengan alat bukti lain. Betul. Ya kan? Kalau dia tetap mengakui peristiwa itu bersama dengan Aib, justru jadi aneh. Dalam hal atau karena? Ya dalam lokasi TKP misalnya. Kan mereka katanya beli rokok depan MAN 2. Ya berjarak beberapa ratus meter dari 100 meteran lah, 100 meteran lah. 100 meter, 120 meter. Kami udah ukur. Walaupun dalam putusan katanya 50 meter. Ada yang apalagi bilang 6 meter. Enggak. Saya sudah kesana dengan Bu Titi, ini netizen nanya terus kan, kamu Jutek ya. Ini masih ngawal nggak sih FG Media kasus Vina? Ya mungkin kami belum tayangkan memang karena kami mencoba untuk riset secara mendalam. Tapi saya sudah kesana dan tadi saya sudah jawab di wawancara kita di YouTube-nya Bang Jutek gitu ya, bahwa jaraknya nggak 6 meter ya. Jarak tempat cuci mobil, tempat bekerjanya siapa aja itu tuh juga bukan 6 meter ya, karena itu berselisih ya. Betul. Berselisih sekitar 40 meteran yang berselisih. Jadi tidak 6 meter juga. Jadi menurut saya fakta-fakta yang kemudian perlu untuk kita buka secara terang benderang juga, sehingga kemudian tadi saya sampaikan ya di obrolan kita bahwa saya berharap sih semua pihak duduk bareng. Nih ayo dinginkan kepala, kita lihat nih yang logis, jangan sampai enggak gitu ya. Termasuk simulasi Bang dari tempat nongkrong para terpidana ke SMP 11 ya. Betul, ke Jembatan Talun. Itu jalan normal, tidak normal itu sekitar 6 menit kalau kita memang agak cepat ya ke sana gitu. Dibawa lagi, terus bawa lagi 3 kali loh. Kemudian diletakkan di sana gitu ya. 18 Jadi menit berarti. Ya sebenarnya kan aparat kepolisian yang paling tahu. Bisa menemukan apakah ini janggal atau tidak gitu ya. Itu sebenarnya kan harapan kita ngobrol hari ini sebenarnya itu ya Bang ya. Kita hanya menghadirkan fakta ya. Ya, itu salah satunya. Laporan yang lama Bang, dan ada ketidaksabaran dari semua masyarakat. orang, betul ya, netizen yang ini kapan sih putusan peninjauan kembali di Bang Jutek dan tim sudah berusaha untuk mendapatkan jawaban kapan peninjauan kembalinya akan disampaikan gitu. Gini Pak Presiden, memang proses memerlukan waktu.
Ada yang rekan-rekan kita yang nggak sabar, harusnya bebasin sekarang. Nggak ada hukum yang mengatur begitu. Masalahnya kan gitu kan. Maunya kami juga begitu. Tapi memang lah, kalau kita melihat bahwa saat ini para terpidana, klien kami itu kan 1 hari di penjara, mereka harus nunggu berapa lama lagi. Ini juga menjadi beban kami. Ya, saya dalam beberapa hari ke depan saya berencana akan mengunjungi mereka secara fisik, walaupun secara by phone kami suka tanya. Ada teman-teman yang berkala datang ke lapas Kesambi Cirebon ya, melihat kondisi mereka. Dalam beberapa hari ke depan saya pribadi saya akan datang. Bagus bos. Kondisi mereka gimana Bang sekarang? Baik-baik ya, kecuali Sudirman kan kami sudah kejar untuk kami mau cek pengobatannya sampai hari ini belum termasuk itu yang saya akan desak ya. Akan desak, kami berencana akan mengecek kesehatan Sudirman itu, kami akan lonsen posisi punggungnya, susah ya, kesulitan yang susah duduk itu apa yang terjadi, lalu dia mengeluh sakit, ada kelainan di perutnya, apa yang terjadi, kita mau lonsen juga mau check up. Luar biasa Pak Jutek ya, pengorbanannya ya, perjuangannya ya. Ya kan, sampai saat ini kita belum mendapatkan izin. Nah, kami sudah tanya ya, minggu ini juga kami coba akan tanya lah ke Kanwil ya, dan juga Kalapas. Surat kami yang kami layangkan 1,5 bulan lalu. Lama juga ya? Ya, sampai sekarang apakah suratnya nggak nyampe, perangkoknya nggak cukup, saya juga nggak tahu. Atau nyangkut di mana, kami nggak tahu. Yang jelas kami akan bertanya, kami sudah sertai dengan surat kedua kami. Untuk isinya Bang? Isinya memohon untuk diizinkan Sudirman dilakukan check up atas biaya dari penasihat hukum. Ya, kami akan biayain untuk lakukan check up kepada Sudirman. Ya, ini mudah-mudahan niat baik kita ya membuat kami tambah semangat ya. Hambatan-hambatan atau yang kita dapat selama ini, kita akan menegakkan keadilan ini tidak serta-merta membalikan telapak tangan ya. Kalau tadi harapan netizen, besok dong bebas selesai PK itu dikabulkan gitu. Ini kapan sih? Kapan sih? Nah, saya sampaikan prosesnya memang harus begitu. Kita mengajukan PK lewat pengadilan asal, lewat Cirebon. Mereka akan menjawab, menentukan tanggal sidang, membentuk majelis, itu butuh waktu. Iya, betul sekali ya. Jadi seperti itu ya.